perihal sampai kapan hutan di Indonesia terus dibakar. Pemirsa, seperti video saya yang sebelumnya bahwa saya menjelaskan bahwa kebakaran hutan itu disebabkan karena 3 hal, maka pertanyaannya adalah mau sampai kapan cara pemerintah mengelola hutan ini itu bisa meminimalkan penggunaan kebakaran tersebut. Jadi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu sudah pernah membuat undang-undangnya dan sudah ada turunannya. Yang menarik dari undang-undang dan peraturan menteri ini malah tubrukan, pemirsa. Jadi sudah ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 huruf D mengatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Itu Undang-Undang Nomor 41. Selanjutnya ada Undang-Undang 32 tahun 2009, ini Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1 huruf H yang mengatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menariknya, pemirsa, tahun 2010 ada peraturan menteri. Bayangkan ya, ini undang-undang berarti ini peraturan menteri. Undang-undang itu mestinya turunannya adalah PP, Kepres, baru Permen. Nah ini Permen LH nomor 10 tahun 2010 pasal 4 ayat 1. Ini kata-katanya. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Karena permen ini faktanya 2015 bom kebakaran hutan terjadi. Jadi pemirsa, ini undang-undang mengatakan tidak boleh, ini permen mengatakan bahasanya adalah dibolehkan untuk masyarakat adat. Jadi terlihat ambigu ya pemirsa di sini ya. Satu sisi nggak boleh, satu sisi masyarakat boleh. Maka pertanyaan saya adalah, jadi kedepannya mau bagaimana? Sebetulnya ada usulan yang dimana ini sudah ada dicoba lah bahasa kasarnya dengan cara-cara yang menggunakan teknologi. Ini nanti saya bisa lampirkan videonya bahwa ini salah satu solusinya untuk tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hari ini kita akan melakukan penumbangan pokok kembar ini dengan cara chemis ya, menggunakan bahan kimia, bahan racun. Nanti seperti apa kita akan panggil ahlinya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Tolong Pak rencananya nih. Kalau hasil yang diskusi. Ini ya. Oke. Jadi kita kalau mau penanganan pokok double tone itu salah satunya pokoknya harus dibuang ya. Salah satunya harus dibuang. Nah kita buang yang ini kan. Kemudian kita ada 2 cara ya. Kita bisa pakai mekanis ya. Adapun yang kedua kita pakai secara chemis ya, atau menggunakan bahan kimia. Untuk bahan kimia ya,
kita di sini bisa menggunakan glifosat 100 ml ya, nanti murni 100 ml, nanti kita aplikasikan ke batang lah ya itu. Jadi sebelumnya sudah lengkap peralatannya untuk lengkap. Jadi peralatan yang kita perlukan, pertama kita perlukan untuk alat untuk membuat lubang ya ke dalam pokok batang sawit ya. Itu bisa menggunakan bor ataupun sinso ya, kita perlu alat itu. Yang kedua kita perlu racunnya udah siap. Racunnya ada Pak? Ya, kita gunakan di sini glifosat ya. Glifosat ya. Glifosat ya 100 ml ya. Kemudian tanah liat dengan air untuk menutup lubang. Sudah ada ya? Oke. Tanah liat itu Pak, yang ditempelkan di situ itu Iya. Untuk apa sih? Jadi nanti kita tanah liat ya, kita tutupkan untuk ini pertama untuk ini nanti kan hujan. Oh iya, Hujan. Jadi kita Maka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bisakah dalam menuntaskan dengan tuntas permasalahan kebakaran hutan ini itu betul-betul komprehensif. Artinya tolonglah peraturan hulu sampai hilir, undang-undang sampai permen itu betul-betul nyambung. Jadi usulan saya, apakah Permen 10 tahun 2010 mudah-mudahan sudah tidak diberlakukan kembali, mudah-mudahan. Tapi kalaupun seandainya masih, tolong ini dipertimbangkan. Karena undang-undangnya jelas tahun 1999, tahun 2009 mengatakan tidak boleh. Tolong pada pemerintah, ini betul-betul dijalankan dengan benar. Jangan ada hengki-pengki, jangan ada istilah macam-macam, tegak lurus bahwa undang-undang harus dijalankan dengan baik. Sementara dari itu, KLHK juga mempunyai program atau usulan program yang menurut saya pribadi sangat bagus untuk diseriuskan, yaitu yang bernama penyiapan lahan tanpa bakar. Nah, disinilah saya merasa KLHK perlu disupport, perlu dibantu, perlu dicarikan solusinya. Bagaimana penyiapan lahan tanpa bakar itu betul-betul bisa dijalankan dan betul-betul bisa dimengerti oleh rakyat, baik masyarakat adat, masyarakat non-adat, dan pengusaha. Agar di dalam mengelola hutan ini betul-betul komprehensif, betul-betul satu frekuensi, dan betul-betul menjaga hutan itu sendiri dan lingkungan hidup. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.